warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah wa syahrul rahmah wal ibadah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul karim wa la dzalika minasyahidin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali kajian subuh dengan bersama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa hadir di musola dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan kita dengan semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat. Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya sampai akhirul hayat. Ibu, bapak yang kami hormati, di undangan itu sebenarnya Ustadz Adi, ya. Namun hari ini salah satu santri dari Nusa itu menikah di Boyolali, sehingga kami telepon Pak Zen untuk tukaran. Oh, Pak Zen juga berangkat. Pak Ustadz Retno ya sama, wong. Ternyata wong santrinya ya, berarti itu ya sudah. Mau telepon Ustadz Ulil biasanya juga ada kajian lain. Ini tidak apa-apa lah. Insya Allah tidak mengurangi khidmatan kita untuk niat kita melaksanakan kegiatan kajian rutin BKUG. Ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak yang kami hormati, minggu yang lalu kami sampaikan tentang tarikh Ramadan. Intinya satu, tujuan puasa bulan Ramadan itu adalah takwa. Arti dari takwa itu adalah altizam. Jadi terus menerus tanpa putus. Orang yang memiliki takwa dalam Al-Quran disebut tattaqun, la'alakum tattaqun. La'alakum itu adalah orang yang mempunyai sifat takwa itu terus menerus, tidak berhenti kan gitu nggih. Kalau orang yang punya sifat sabar, birun, berarti orang yang punya sabar. Kalau yang munafik, al-munafikun, berarti punya sifat munafik itu seperti itu. Nah, tujuannya puasa itu sebenarnya itu luar biasa, la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan dalam hadis, inna akramakum indallahi
atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Dan takun itu kan bisa diraih oleh siapa saja, tidak mengenal itu besar kecil, tua muda, kaya miskin, punya jabatan atau tidak. Adilnya kan kata semuanya itu bisa, semuanya itu, ya kan. Maka kalau kita lihat, kalau misalkan la'alakum tattaqun, ada memang anak-anak yang ketakwaannya itu melebihi orang tua, jadi semangat ibadahnya melebihi orang tua seperti itu. Pun demikian sebaliknya, ada orang-orang yang tua semangatnya melebihi anak-anak seperti itu. Di dalam apa macam hal seperti itu. Yang kedua, kemarin kesimpulannya adalah orang yang memiliki takwa itu cirinya baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Artinya hubungan secara vertikal itu laras, sae, dan hubungan dengan manusia itu juga baik gitu. Kemudian yang ketiga, kemarin kita sampaikan Syahrul Quran itu Syahrul Quran. Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran. Maka di bulan Ramadan itu memang ya karena turunnya di bulan Ramadan, banyak orang yang menghatamkan di bulan Ramadan. Dan dalam surat Toha ayat kedua itu, orang kafir Quraisy mengira orang yang banyak membaca Al-Quran itu kayak apa nih? Susah gitu. Susah teman macam-macam Al-Quran. Habis subuh baca Al-Quran, habis apa? Maghrib baca lagi, ya. Dan alam Quraisy itu kan karena melihat orang Islam kalau sholat itu lama, Pak. Lamanya itu kemarin disampaikan, kalau di buku fikih As-Sunnah itu ada itu, sholat subuhnya Rasulullah itu bacanya apa, seperti itu. Kalau tadi surat Al-Fajr nih, nek jadi makmum itu pas lama, betul nggih? Rasanya lama. Tapi nek jadi imam, mau baca sih kan nggak begitu lama seperti itu. Cuma biasanya nek di rokat pertama saya panjang, rokat kedua pendek, nih, seperti itu. Ya alasannya nggak ada alasannya lah. Seperti itu. Ya. Ibu bapak yang kami hormati, tiga nih. Hari ini kami lanjutkan tentang Tarhib Ramadan nih. Ibu bapak yang kami hormati, untuk selanjutnya yang keempat barangkali ini penting nih ya. Di dalam Islam itu ada yang namanya istilah al-ilmu qoblal amal. Bahkan dalam Imam Bukhari itu ada babul ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi bab tentang ilmu dulu baru ngomong dan amal, seperti itu. Kalau di dalam kitab Bukhari seperti itu. Dan ini penting ibu bapak yang kami hormati. Dan Umar bin Abdul Aziz berkata kesatan, man abadallahi bi ghairi ilmin, sapa wonge sing ibadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, ya kan? Wong ibadah ora duwe ilmu seperti itu, maka yusidu aktsar mimma yuslihu. Itu janjane itu dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bagaimana pentingnya ilmu. Sekarang kan semantan ibu bapak nih. Kayak yang saya pangapunten, kayak yang sudah pernah haji nih. Yang pernah haji, sederenge haji nopo Pak Bu? Pasti mengikuti nopo? Mana asik haji? Mana haji butuh nopo Pak? Butuh tenaga, jelas nggih. Meluangkan waktu, pikiran, bahkan biaya. Ada yang manasiknya tidak cukup di satu tempat, ya kan? Apakah setelah manasik cukup? Tidak, ibu bapak. Orang yang manasik haji sering bertanya kepada orang yang pernah haji. Terus jadi yang sering tanya kepada, ya mungkin bapak ibu yang pernah haji itu adalah orang yang akan berangkat haji. Ya kan? Harus latihan sekali, 2 kali, 3 kali seperti itu. Itu Pak Bu, kalau nggak latihan kaya-kayanya nopo? Kaya-kaya ini bisa niku Pak nopo? Bingung, gitu.
Dan itu memang Pak. Dan di sana itu tidak yang namanya kayak nang ini Mas Raksi barang seperti itu. Ya naik barang-barang, naik apa naik? Misah seperti itu, ya kan? Maka memang harus secara mandiri harus dipelajari. Itu manasik haji, ya kan? Contoh Pak, ketika manasik haji tidak dipelajari dengan maksimal, itu yang memang ada. Bareng dengan saya itu memang. Jadi akhirnya ketika dia melaksanakan umroh seperti itu kan ada syarat, ada rukunnya tahallul gitu. Tahallul apa Pak? Kan syukur gitu. Nah, ketika tahallul seperti itu, dia itu kelalen seperti itu di kamar, terus syukur. Loh, iya ya, terus dalam keadaan apa? Mau tidur tuh pakaian seperti itu. Lah, iya ya. Seperti itu. Lah itu kan kalau seperti itu harus ya seperti itu. Itu penting Ibu Bapak. Jadi manasik haji itu hampir semuanya lah. Saya katakan 100% orang-orang yang akan haji itu pasti melaksanakan manasik haji. Kira-kira kayak tujuannya apa Pak? Jajal. Oh gelem-gelemnya misalkan kan harus setiap ahad berangkat gitu. Seperti itu. Nanti kumpul di Surya Yuda. Seperti itu. Pasti tujuannya agar ibadahnya bisa dijalankan dengan baik. Yang kedua, ya supaya tidak ada kesalahan di dalam melaksanakan ibadah haji dan seterusnya sampai tujuan akhirnya mudah-mudahan hajinya mutaqabbalan, diterima makbul atau mabrur seperti itu. Itu haji Bapak Ibu. Jadi ketika orang yang haji seperti itu. Nah, bagaimana dengan ibadah yang lain? Bagaimana dengan sholat yang kita laksanakan setiap hari Bapak Ibu? Sholat itu 17 rakaat ku sing wajib. Itu sing ibaratnya sing liyane ora dilaksanakan sing wajib. Jadi ya ora dosa nggih. Yang penting 17 rakaat. Tapi kalau mau cari afdolnya ya ditambah dengan yang sunah-sunah seperti itu. Ya kan? Maka penting Ibu Bapak yang kami hormati untuk bagaimana janjane yang namanya waktu tasyahud itu tangan atau telunjuk itu ngotak-ngatik itu janjane kuwi anu ikut-ikutan apa ada perintahnya, ya kan? Padahal menawi pangapunten nggih. Ketika kita belajar dan sudah tahu itu kan janjinya kan saling mengingatkan terus gitu. Contohnya kan seperti Ibu Bapak ada bacaan sholat dari awal sampai akhir itu nek tidak dipelajari, nek tidak dipaksakan untuk hafal, itu nggak bakalan ujuk-ujuk hafal walaupun Bapak Ibu sampun ibaratnya sudah sekian kali. Laras nopo boten Bu? Laras. Jadi bacaan sholat itu nggak bakalan hafal, nek kita itu nggak pernah nopo buka kemudian dibaca diulang-ulang. Bacaan Al-Fatihah itu yang paling sering dibaca. Ustaz Zain Fakih itu menjelaskan tafsir Al-Fatihah itu berapa kali ya? Kayaknya 4 pertemuan seperti itu, ya kan? Itu kalau benar-benar tahu artinya, nah sudah tahu artinya, kemudian difahami tafsirnya seperti itu, aslinya kan membantu, gitu. Dan itu terus menerus karena setiap saat dipakai seperti itu, gitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Pak. Itu contoh seperti itu kan setiap hari nih. Setiap hari dibaca seperti itu, tetapi ketika kita tidak bisa memaksakan ya tidak akan paham selamanya seperti itu. Nggih. Wajib murni artinya apa Pak? Coba wajib murni, cukupkan gitu. Kita meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupkan kita. Bukan cukup ya. Mau yang paling penak apa?
sing cukup. Jadi pengen beli apa-apa cukup, pengen umroh cukup, pengen haji cukup, pengen beli bakwan cukup, cukup, ya kan? Itu sholat Pak. Baca Al-Quran, termasuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kalau tidak berilmu ya kadang salah Pak. Ya. Sampai dan itu kan pentingnya ilmu. Jadi kita mempelajari seperti itu. Termasuk dalam hal puasa Bapak Ibu. Puasa itu kita laksanakan setiap tahun seperti itu. Dan hadiahnya, rewardnya itu janjinya spektakuler, luar biasa. Makanya kadang puasa itu menjadi sebuah momentum perubahan sing untuk orang itu jadi move on lah, beralih seperti itu. Okay? Karena coba Bapak Ibu, misalkan mau berniat, saya niatlah nanti setelah Ramadan saya akan mendawamkan sholat tahajud. Maka tarbiyah latihan paling penak itu di bulan Ramadan. Soalnya setelah jam 3 itu rata-rata Bapak Ibu sudah bangun, dan anak-anak pun juga, nek anak-anak belum Pak. Anak-anak itu nek wis cemepat nembe dibuka HP menegukkan mandan kayak seperti itu. Ya mungkin ada 1, 2, 3 anak sing otomatis gitu, tapi seperti itu. Tapi kita kan semuanya rata-rata jam 3:30 itu sudah bangun. Nah sekarang jam 3 itu nopo? Masih di dalam Al-Quran itu qalilan, sedikit orang yang bangun tidur untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan itu kan pasti benar gitu. Dalam ayat Al-Quran itu tidak ada ayat Al-Quran yang tidak benar. Maka ketika memang qalilan diwatakan sedikit kan kesehatan. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan ilmu itu di puasa pun menjadi satu hal yang penting gitu. Ya. Jadi belajar fikih puasa niku penting. Ini masih ada kesempatan berapa hari Bapak Ibu? Berapa? 7 hari. 7, 8 gitu. Nah, kene gane ke depan berangkat haji kan wis napa? Seperti itu. Lagi manasik kok, manasik puasa. Wah gitu. Ke persiapan menjelang puasa itu. Maka hal-hal yang perlu disiapkan apa kaitannya dengan mungkin bangun tidur, termasuk dengan sholat bagaimana. Kan ada Pak yang saya mudah-mudahan di bulan puasa saya sholatnya benar-benar full 5 kali itu jamaah. Itu dinazarkan, nek nggak bisa saya akan infak, itu ada Bapak seperti itu. Dan itu akhirnya apa? Akhirnya dia mengupayakan semaksimal mungkin. Ya, nek wis wayahe sudahlah saya mau sholat seperti itu. Jadi, baca Qur'annya yang apa namanya? Itu ada yang ikhtiarnya harian itu nggak biasa itu, ada yang ikhtiarnya 5 juz Bapak Ibu, 5 juz setiap hari seperti itu. Mungkin pertanyaannya kok remek temanmu ya? Makanya remek teman itu seperti surat At-Toha ayat 2 seperti itu. Memang di orang mengatakan orang yang baca Al-Quran banyak itu kayaknya susah payah, tetapi orang yang melaksanakan ternyata senang, damai seperti itu. Ya kan? Nah, pertanyaannya kita kok misalkan masih susah damai. Kemarin saya tanyakan ke anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak itu kan gila nih Pak. Orang lanang orang wadon Pak Kapunten nih. Makanya nek putra anak itu benar-benar dipantau nih. Atau yang punya putu. Nah perempuan juga seneng game Pak. Gamenya itu, nah gamenya game sing sekali itu. Tapi nek game sudah kayak FF terus Mobile Legends itu kan kayak ini Bu. Sekali masuk itu dia punya pangkat Pak. Itu nek sampai kalah itu dijaga betul. Anak perempuan lagi asik cair game. Pak Isman kan juga pengen main game seperti itu. Jangan Pak nanti kalah. Kalahnya gimana? Pak Isman kan bisa seperti itu. Ya kan? Enggak Pak. Itu sudah kecanduan, kenikmatan ya kan. Itu bisa berjam-jam Bapak Ibu. Berjam-jam seperti itu. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan. Menek datanya entek Pak. Pilihlah cari gratisan mari di papan seperti itu. Itu kayaknya di mana-mana, di mana seperti itu.
SD pagi sami mawon kados ya. Itu seperti itu. Ya. Oh, bahkan ada yang sampai pas waktu sholat Pak sudah lulus ya kan. Sholat di SMP 1 kan di lapangan Pak, panas banget itu ya kan. Karena kalau nggak di lapangan ya ora cukup musolane, terus nek kloter paling tidak ada sepertiganya itu yang sholat. Kalau pulang walau lagi suap seperti itu. Karena setiap saat saya sering ngecek kelas 3 pun sholatnya masih bolong seperti itu. Itu ada Pak yang sampai maring di longan meja itu. Kadang-kadang kan ya Allah nang longan ki apa Bu? Aki ngegame sing kene ki apa? Sholat. Lagi bocah nek domayu itu anake dewek kan, tapi yang kelakuannya kayak ono seperti itu. Itu kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Bagaimana seorang hafid pun ketika dia membaca Al-Quran begitu nikmat itu karena dia sudah merasa nyaman butuh. Bapak Ibu coba sih yang sudah sering atau istiqomah sholat di masjid. Nek orang sholat di masjid rasanya kayak apa? Rasanya mantan apa? Iya seperti itu. Yang saya buat ibu-ibu sudah biasa sholat apa subuh di masjid, ujuk-ujuk bungunya atau tidur bungunya Pak. Bangunnya itu kok setengah 6, rasanya kayak apa? Jan, rasanya apa? Nyesel ya. Dan itu tidak bisa terjadi pada anak-anak yang biasa bangun siang, ya biasa saja seperti itu ya. Lah bagaimana yang seperti ini itu terjadi pada ilmu-ilmu kaitannya dengan masalah saum pun diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Karena dalam puasa itu kan memang dalam hadis kan banyak ya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbihi wa man qama Ramadanan fil laili ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadis yang sangat populer bahwasanya orang yang melaksanakan puasa itu nanti akan dihapus seluruh dosanya. Tapi kan juga hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi dan ju' wal 'ash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang menyimbangkan seperti itu ya. Ibu bapak yang kami hormati, jadi yang tadi yang keempat itu kaitannya ilmu qoblal amal itu memang penting ya. Ini masih ada berapa minggu? Beberapa hari ini, monggo sarang-sarang lah kita persiapkan bareng-bareng dengan sebaiknya. Dari sholatnya, dari nopo, atau nanti ada perencanaan. Ya kan? Kemarin kajian siapa ya? Ada yang ini juga penting, doa kan ya. Jadi doa hal-hal apa yang harus dilakukan pada bulan Ramadan perlu ditulis mau. Saya mau lakukan ini seperti itu. Dengan harapan itu yang terbaik seperti itu. Ya, ibu bapak yang kami hormati, coba para salaf adalah orang-orang para sahabat, orang-orang yang hidup di zaman sahabat tabi'in, itu namanya salaf ya. Bukan salafi ya. Jadi kalau ada pencara menyampaikan para salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang yang hidup di zaman itu seperti itu. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan Ramadan, niki mempersiapkan itu luar biasa. Syekh Ibnu Rajab mengatakan seperti ini, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyablughahum Ramadan. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan ini sering kita dengarkan. Ini bukan hadis, tapi perkataan atau asar Syekh Ibnu Rajab. Jadi 6 bulan kan sesuai ya. Mereka sudah ngangan-ngangani bulan Ramadan. Kita hari ini tinggal 2 minggu nggak lebih, 1 minggu, iya kan? Jadi ngangan-ngangan seperti apa? Ini monggo seperti itu. Ya. Kemudian yad'unahu sittata ashhur ayataqabbala minhum. Dan selama 6 bulan kemudian
mereka berdoa agar Allah menerima amal perbuatan atau amal mereka selama di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu kan benar-benar puncaknya seorang muslim itu biasanya melaksanakan amal ibadah seperti itu. Bahkan kalau umroh di bulan Ramadan, katanya sih ya, itu luar biasa. Tahun kapan ya di Masjid Madinah itu sampai 7 juta lihat. Ini berarti kayak apa Pak? Luar biasa. Kenapa? Karena kemuliaan di bulan Ramadan itu. Ini di dalam menyambut bulan Ramadan. Ada doa ibu bapak, monggo barangkali kita dan mudah-mudahan yang ya nanti di-share mawon. Ini diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa beliau mengatakan di antara doa sebagian sahabat ketika datangnya bulan Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta itu kan berarti ada usaha, ada usaha minimal seperti itu, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini dibaca mawon Pak, nanti di HP. Insya Allah nanti kami kirimkan baik di grupnya bapak-bapak maupun ibu-ibu. Allahumma salli ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbalan. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang kelima, di bulan Ramadan itu memang ya bagi kita lah, yang namanya tobat itu kan memang setiap saatnya memang saatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Jadi bulan Ramadan itu mudah-mudahan itu dijadikan sebagai momentum perubahan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu sudah baik sekali seperti itu, tapi enggaknya akan lebih baik lagi kan tetap ada standar kita kan masing-masing benten-benten. Jadi lebih baiknya kita sekarang dengan kemarin itu, yang tahu aslinya kan ya sendiri-sendiri kasihatan gitu. Mana yang akan lebih baik seperti itu kan? Karena Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan masalah taubat kan. Wong ini gini. Ini kaitannya dengan tabungan dan utang. Bapak Ibu pengen tabungan, nopo pengen utang? Pak, Bu, nek milih janjinya kita pengen punya utang atau pengen tabungan? Tabungan, Pak. Nek duit gitu, nek duit itu pengennya apa? Tabungan seperti itu. Dan nek amal, bisa sama amal. Ibu bapak yang ini konsep apa namanya? Kemaksiatan, dosa dan ibadah itu kan pada baik tabungan karo utang. Orang yang melaksanakan ibadah itu tabungan, yang nanti pada hari kiamat itu akan diberikan tabungannya itu. Maka yang disebut hari kiamat itu atau hari akhir itu disebut darul jaza, itu rumah jaza. Jaza itu kan reward, gift, apalagi balasan, ya kan? Balasan terhadap apa? Apa yang kita lakukan di bumi ini itu di mana Pak? Di akhirat seperti itu.
Hari ini kadang kita masih belum tahu janjane apa ya. Melaksanakan baca Al-Quran dibolak-balik ya. Wis rampung, balik maning dari awal. Seperti itu. Itu kalau orang yang tidak tahu Pak Bu dan tidak tahu, tidak pernah dan tidak bisa menikmati itu, maca Quran siji orang ngerti artine, loro ulang baik, orang anak kerjaan baik seperti itu. Itu bisa saja seperti itu. Tapi jazanya nanti rewardnya kelak di hari kiamat, ya kan? Ketika di padang mahsyar itu kan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an lisabihi, misalkan seperti itu ya. Bacalah Al-Qur'an Bapak Ibu seperti itu karena kelak di hari kiamat akan datang sebagai syafaat. Lah kowe sing nulis syafaat sinten Pak Bu? Sing maca Quran. Kan gitu. Walaupun nggak tahu artinya, iya, walaupun tidak tahu artinya seperti itu. Ya. Maka ini penting Bapak Ibu. Jadi tabungan termasuk utang. Nah, kemaksiatan yang sudah kita lakukan dulu, okay, itu janjane kan utang yang harus dibayar. Kapan? Ben Pak Bu. Ada yang harus dibayar di dunia, ada yang harus dibayar, ada yang harus dibayar di dunia dan juga dibayar di akhirat. Ada yang dibayarnya di akhirat saja Pak Bu, ya kan? Contoh sing dibayar langsung di dunia ya, itu orang yang mencuri Pak Bu, itu harus dipotong Pak Bu. Terus apakah akan menghilangkan dosanya? Minimal dosanya itu kelak di hari kiamat itu dosanya, azabnya tidak seberat jika tidak dipotong. Itu harus. Tapi ada yang orang ghibah Pak, ngomongi orang lain itu di hari kiamat itu kan akan diambil apa? Pahalanya itu seperti itu. Lah nek ghibah sekarang kok diambil hartanya kan habis toh. Tek toh. Hukum ghibah itu diterapkan di mana? Di dunia. Orang yang ghibah seperti itu, walah seperti itu, bisa entek-entek Pak Bu seperti itu. Maka Ibu Bapak yang kami hormati, ketika kita punya dosa seperti itu, artinya nopo, itu menjadi satu hal yang sarana yang paling nyaman nanti bertaubat seperti itu. Dulu Ustadz Afid itu pada waktu di sini ada pengajian itu pernah pada waktu di mana? Kalau yang sedang haji atau umroh, perbanyaklah sholat tobat. Masih ingat Bang? Sholat tobat. Ya Allah, perbanyak sholat tobat. Dia menyampaikan, kamu punya dosa apa? Udah, tobat. Kemudian pikir, tobat lagi seperti itu. Bagian daripada ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa yang kita lakukan. Yang selanjutnya Ibu Bapak, saling memaafkan sebelum Ramadan. Tidak ada satupun dalam perilaku sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat yang meneladahkan saling maaf sebelum bulan Ramadan. Jika ada yang kirim pesan, balas dengan baik. Tapi jika tidak perlu, ya ini. Jadi kaitannya dengan saling maaf sebelum Ramadan itu, ya, ini menjadi satu hal yang sekarang umum, ya. Ya. Apalagi sebelum Ramadan. Kalau sebelum haji biasanya langsung, baik diwakilkan maupun secara langsung, karena akan melaksanakan perjalanan jauh dan belum tentu kembali lagi. Mohon maaf seperti itu, ya kan? Termasuk di bulan Ramadan kita akan melaksanakan berapa hari Pak? 1 bulan, belum tentu kembali lagi seperti itu, kan gitu gitu. Maka ini menjadi satu hal yang penting, termasuk nanti yang terutama kepada sinten Bapak Ibu, pada keluarga nih, pada Bapak Ibu yang masih suka seperti itu. Anak-anak kita itu ya kita latih untuk ya memang harus dibilangin seperti itu. Nah, ya minta maaf, sering minta maaf seperti itu.
ini saya kadang sering cerita tentang kondisi anak-anak nih, ngajar di anak-anak. Jadi ada anak yang kayaknya angel banget seperti itu. Kemarin saya sampaikan. Jadi kalau anak sudah seperti itu kan domai percuma, domongi percuma. Kadang seperti itu. Saya katakan udah, Mas, kamu salahnya itu harus minta maaf. Ibunya sudah meninggal dalam keadaan dia melahirkan seperti itu, ya kan? Akhirnya agak bermasalah seperti itu. Maaf. Iya Pak, nanti saya maaf dengan si A. Jangan itu dulu dengan bapakmu yang sering menangis karena kamu. Karena memang itu Pak. Jadi kan akhirnya kan bermasalah kan biasanya di nopo. Janjinya di rumah seperti apa? Ya Allah seperti itu, ya kan? Ya kan? Sama ayahmu seperti itu, ya kan? Saya katakan, yang namanya durhaka dengan orang tua, menyakiti orang tua, minimal bikin marah, jangan sampai orang tua nopo menangis, tetesan menangisnya itu kan murkanya Gusti Allah. Nek sampai murka Gusti Allah, uripe pasti orang benar, orang tenang. Coba saya tanya kamu, sekarang kamu uripnya tenang enggak? Enggak Pak, seperti itu. Kamu sering bikin orang menangis seperti itu. Maka di bulan Ramadan ini menjadi satu hal yang momentum terbaik untuk meminta maaf seperti itu. Kadang ngomongin orang-orang seperti itu, nek sudah pada puncaknya itu lebih gampang Pak. Tapi nek udah bewar nek, dela-dela botak lah jangan rasanya apa? Ya kon sabar seperti itu. Ya. Ibu bapak yang kami hormati, ini kaitannya dengan beberapa poin lah, ilmu, qabla amal, kemudian nanti bertobat, dan kemudian nanti saling maaf, memaafkan. Termasuk di saran seperti ini lagi ya, ada materi maaf memaafkan itu di dalam surat Wasari'u ila maghfirat itu surat mungkin tetap Al-Baqarah mungkin ya. Itu kan dalam perintah Al-Quran itu redaksinya memaafkan nih. Nah, Al-Quran itu redaksinya bukan meminta maaf tapi memaafkan. Sering-seringlah memaafkan seperti itu. Karena dan itu asbabun nuzulnya itu luar biasa Bapak Ibu. Kaitannya dengan ayat itu. Wong sampai ibaratnya garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing asma sinten Aisyah itu difitnah melaksanakan zina seperti itu, ya kan? Semua fitnah salah satunya adalah orang yang selama hidupnya itu diopeni, ini jangan Bapak Ibu aja ngopeni wong, ya kan, keluarga, tapi malahan menfah anaknya dewek melaksanakan perbuatan zina seperti itu. Larangnya kayak apa Bu? Lah kayak nenek dewek kayaknya ya seperti seperti itu ya. Kayaknya waduh luar biasa itu sudah saya. Tapi karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar seperti itu nggih, ya kan? Ketika dia bersumpah la saddaqana ala musassah seperti itu, saya tidak akan lagi memberikan infak kepada si Mistah bin Usasah namanya itu, kan ditegur, maafkan dan berlapang dada. Maafkan dan berlapang dada. Kue orang sing gampang Pak Bu. Kita didolimi, tapi nopo bisa memaafkan. Nah ini Ramadan ini, sebelum Ramadan sakit apa buatan Pak? Insya Allah. Yang dulu di kantor, nek Bapak Ibu kan sudah pensiun nggak di kantor gitu? Seperti itu. Mestilah. Sekarang nang kantor mesti sekali dua kali ada sing mboten pas, lalu sama mboten Pak. Mestilah seperti itu. Ya. Kenapa pasti? Rasulullah juga ada musuhnya kan gitu ya. Apalagi manusia biasa seperti itu. Nah itu kesempatan kita untuk coba latihan berlapang dada, lam stok ngapur dek kabeh. Seperti itu. Tapi barang ketemu jangan seperti itu. Ya begitu. Kalau kita salah dan meminta maaf, itu malahan
Yuk nggak usah diajarkan ya. Kalau salah ya minta maaf. Ini yang diperintahkan ditolimi, ya kan? Tapi disuruh apa? Udah maafkan saja, seperti itu. Ya. Itu kalau di dalam cintanya Allah kepada Abu Bakar seperti itu. Ya. Demikian Ibu Bapak yang kami hormati, untuk kajian pagi hari ini kaitannya dengan persiapan menyambut bulan Ramadan. Kesimpulannya satu, al-ilmu qabla al-mal, pelajari kaitannya dengan ilmu-ilmu puasa. Banyak buku, banyak kajian streaming atau YouTube, itu silakan. Yang kedua, momentum untuk kita bertobat. Kemudian yang ketiga, memaafkan sebelum bulan Ramadan dan juga memaafkan yang lain, seperti itu. Insya Allah itu menjadi hal yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Biasanya Pak Jirno yang bertanya. Buatan insya Allah cukup untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf barangkali ada kesalahan. Sedikit untuk kegiatan bulan Ramadan. Insya Allah untuk bulan Ramadannya jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Kayaknya anak gerasa berbeda karena Muhammadiyah sudah menentukan. Untuk yang pemerintah isbatnya hari Ahad mungkin. Ya, kalau Muhammadiyah hari Senin. Nah, gaya pakai rata-rata hari Senin kayaknya, seperti itu. Ya. Itu kemudian untuk kegiatan amalia bulan Ramadan, nanti nyuwun sewu ada Bapak Ibu yang dijadwal untuk kuliah subuh. Nanti tahun ini yang jadwal kuliah subuh, ya itu saja kuliah subuh, tidak dibarengi dengan kultum taksada. Dan nanti kuliah subuhnya setiap pekan satu, jadi setiap pekan satu. Jadi di jadwal berarti 4 kali seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti MC-nya seluruhnya anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak kecil, ya mudah-mudahan bisa berhasil karena ini bukan hal yang mudah. Jadi anak-anak yang masih SD itu yang sering pelayan itu dijadikan MC seperti itu, ya, sebagai sarana tarbiyah latihan anak seperti itu. Kemudian agenda rutin untuk yang lainnya seperti tahun yang lalu. Ada yang baru, nanti di sini akan ada rencana iktikaf Bapak Ibu. Jadi kita melaksanakan kegiatan iktikaf di mana? Di masjid sini. Ya. Di masjid sini awal kita akan mencoba di tanggal yang ganjil. Nanti barangkali kita belajar dengan yang di masjid ada di Parakan Sanggah, tapi bukan di pondok. Itu ada masjid di belakang gedung apa ya itu ya, Pak jelas yang paham itu di sana sudah menjadi kebudayaan. Jadi kalau di bulan Ramadan malahan sahur tak putih Pak sang masjid bareng-bareng karo sedulur malah mangan medarek enak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf afaminkum. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.